Pemirsa, sejumlah barang bukti yang jumlahnya fantastis ditemukan di rumah ex Jampitsus Febri Adriansyah, tetapi hingga kini siapa pemiliknya belum juga terkuak. Ya, Febri sebelumnya sempat mengiyakan bahwa rumah di Sentul miliknya, namun tidak dengan barang bukti yang disita. ...74 kg emas, uang miliaran rupiah, dan falas telah disita oleh penyidik. Namun siapa pemiliknya? Sejumlah barang bukti yang jumlahnya fantastis ini ditemukan di rumah ex Jampitsus Febri Adriansyah. Tapi hingga kini siapa pemiliknya belum juga terkuak. Pertanyaan itu hingga kini juga masih menjadi teka-teki. Kejaksaan Agung mengaku belum dapat memastikan kepemilikan emas batangan dan uang yang disita karena masih memeriksa barang bukti dan dokumen yang diserahkan Polri. Di sisi lain, beberapa waktu yang lalu, Febri Adriansyah sempat menyatakan bahwa rumah di Sentul memang miliknya. Namun ia membantah jika emas dan uang tersebut adalah miliknya. Febri juga mengaku siap mempertanggungjawabkan asal-usul seluruh harta yang ditemukan. Penyidikan pun kini terus bergulir, dimulai dari Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri, dan kini beralih ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah detik-detik kebakaran hebat yang melanda dua rumah warga di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Api dengan cepat membesar dan melahap dua rumah warga yang berdiri berdempetan di tengah permukiman padat penduduk. Warga yang berada di sekitar lokasi terlihat panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang berharga, sementara kobaran api semakin membesar karena tiupan angin yang cukup kencang. Hanya dalam waktu sekitar 30 menit, dua rumah beserta hampir seluruh isinya ludes dilalap si jago merah. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran, dibantu 1 unit water tank milik TNI dan 1 unit water cannon. Kebakaran diduga dari ledakan tabung gas LPG di salah satu rumah warga. Terus ada berapa rumah yang terbakar? Untuk rumah yang terbakar, Pak, ada 2 yang terbakar, habis terbakar, dan 2 yang terdampak. Formula kebakaran, menurut penyampaian warga bahwa ini adanya kelalaian salah satu pemilik rumah sehingga menghanguskan rumah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun total kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzaizar Zainal, iNews melaporkan. Selamat pagi Nata. Pagi juga Yasmin, apa kabar? Baik dong ya, alhamdulillah. Baik banget dong. Ini dalam keadaan sehat, baik dan juga happy tentunya ya. Ya, apalagi tentunya hari ini merupakan hari weekend ya, nanti udah hari weekend dan juga tentunya ini mulai banyak sekali yang ingin melakukan aktivitas misalnya liburan, kayak misalnya liburan ke berbagai tempat wisata, misalnya ke puncak ataupun ke pantai dan juga beberapa lokasi lainnya yang ada di kawasan Jabodetabek. Iya. Nah, karena memang banyak banget lokasi wisata yang bisa kita datangi ya. Kalau Nata pengen ke pantai tadi ya. Pantai banget. Kalau nggak mau jauh-jauh, mungkin masih di sekitaran Jawa Barat. Selain ke Ancol ya, kalau di Jakarta kan terlalu dekat ya. Ancol kalau pengen suasana berbeda, pengen suasana berbeda juga bisa ke daerah-daerah Pangandaran. Nah, di sana banyak banget loh pantai-pantai yang keren banget. Ada Batu Karas, ada Medasari dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi bagi pemirsa yang pengen mantai gitu ya bersama keluarga ataupun teman ya. Betul, tapi kalau misalnya ke sana sih kayaknya lebih enak touring kali ya. Seru banget ya. Asalkan persiapannya harus dilakukan secara matang agar perjalanan juga bisa asik dan juga lancar ya. Betul banget, apalagi setelah
beberapa hari ini kita disibukkan dengan gonjang-ganjing dunia persilatan alias ya kan? Ya, berbagai kasus dugaan korupsi yang saat ini masih berjalan. Kita butuh healing, Yasmin. Betul, butuh yang asik-asik lah gitu ya, demi mencairkan pikiran dan juga suasana di akhir pekan. Dan pemirsa, kita akan menghadirkan juga beragam informasi terbaru hari ini dalam program Sindo Today, yang mana bersama saya Yasmin Natania dan saya Nata Arman. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Ini dia. Don Rito akui uang serta emas 74 kg di berangkas rumah Febri Adriansyah adalah miliknya. Amerika Serikat kembali menggempur puluhan target militer Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah meraih kemenangan besar di Iran. Seorang bocah 11 tahun, bocah asal Boyolali melaporkan penemuan bug atau celah keamanan pada sistem domain publik NASA. Kita awal informasi Sindo Today hari ini. Pemirsa, kapal motor yang memuat 70 penumpang tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Ya, sebanyak 24 orang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Janjam Paji, Bombangi. Kapal motor Nurul Salsa Jampea yang mengangkut 70 orang termasuk anak buah kapal tenggelam di sebelah barat Pulau Polasi, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi usai bersandar di pelabuhan Pulau Jampea, Kecamatan Pasimasunggu, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kapal tersebut awalnya mengalami gangguan pada mesin di tengah perjalanan, sekitar 43 nautical mil dari Pelabuhan Benteng. Kapal berlayar dari Pelabuhan Pulau Jampea menuju Pelabuhan Kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara itu, tim SAR gabungan baik dari Basarnas, TNI Polri maupun para nelayan langsung melakukan pencarian di sekitar titik koordinat. Total korban yang berhasil dievakuasi berjumlah 47 orang dengan rincian 46 orang selamat, 1 orang meninggal dunia. 23 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dengan rute Pulau Jampea menuju Pelabuhan Benteng Selayar, di mana mengalami mati mesin di perairan sebelah barat Pulau Polasi, perairan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tadi pagi, KLM Harapan Kita berhasil mengevakuasi korban sebanyak 47 orang, 7 orang ABK, 40 orang penumpang yang selamat dan 1 orang yang meninggal dunia. Operasi SAR berskala besar melibatkan unsur terintegrasi mulai dari tim rescue Basarnas Makassar, TNI AL, BPBD Selayar, Syah Bandar, Polairut hingga puluhan kapal nelayan lokal. Pemirsa, rem truk blong di jalan menurun tabrak 8 kendaraan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibatnya 4 orang tewas dan 5 lainnya luka berat. Untuk lokasi di Hilpa, Sibolangit, Sukomakmur, Kecamatan Sibolangit. Harap berhati-hati. Puing-puing kendaraan berserakan di tengah jalan. Sedikitnya 8 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun ini. Benturan keras membuat sejumlah mobil rusak parah dan menutup akses jalan lintas Medan Brastagi. Polisi menyebut truk pengangkut air mineral diduga mengalami remblong saat melintasi jalur menurun hingga menabrak kendaraan di depannya. Kami laporkan bahwa sepertinya ada memang, namun pada saat kecelakaan itu sudah selesai. Udah bubaran, kan terjadi antrian dari belakang, sehingga truk permuatan dan rel itu mulai dari SPBU di atas, di The Hill itu sudah seperti sudah gede dan tidak bisa menguasai lagi kendaraan sehingga menabrak kendaraan berada di depan. Akibat insiden ini, 9 orang menjadi korban, 4 diantaranya tewas. Saat ini, korban luka telah dirawat di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan.
Menurut pihak rumah sakit, seluruh pasien tiba dalam kondisi sadar dan rata-rata mengalami luka di bagian dada, kepala, tangan, dan kaki. Hingga kini, polisi masih melakukan olah TKP dan memeriksa truk untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut yang mengguncang jalur wisata Medan Brastagi ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobby Pakpahan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi sekelompok pengendara motor yang diduga hendak melakukan balap liar berujung ricuh di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keributan terjadi setelah warga keluar rumah karena terganggu suara knalpot dan geber motor. Keributan antara kelompok pengendara motor dan warga pecah di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Jumat dini hari. Puluhan pengendara motor yang melintas berhadapan dengan warga hingga terjadi aksi saling lempar batu dan anak panah. Beberapa warga juga terlihat membawa bambu untuk menghalau rombongan pemotor. Di tengah keributan, satu unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi menjadi sasaran amuk massa. Kendaraan itu dibakar hingga tinggal rangka. Rombongan pengendara motor memilih melarikan diri saat jumlah warga terus bertambah. Dari hasil penyelidikan sementara, kejadian bermula saat sekitar 30 pengendara motor melintas sambil menggeber knalpot. Suara bising memicu warga keluar rumah dan berujung pada keributan. Diduga para pemotor akan melakukan balap liar di kawasan tersebut. Menurut pengakuan warga, kelompok pemotor memang kerap melakukan balap liar di lokasi tersebut. Bahkan pada pekan lalu, aksi geng motor melakukan penyerangan dengan merusak satu unit mobil yang terparkir. Hingga kini polisi masih memburu pihak yang terlibat dalam keributan. Penyidik juga masih memastikan apakah sepeda motor yang dibakar merupakan milik rombongan yang terlibat. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap motif dan rangkaian kejadian secara menyeluruh. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, warung lontong sayur di Kabupaten Pati yang hanya meraup sedikit keuntungan dikenai pajak hingga Rp840.000. Ya, video ini tersebar di media sosial dan mengundang reaksi warganet. Inilah lontong sayur sederhana di Desa Kebolampang, RT 2 RW 2 Kecamatan Winong, Kabupaten Pati mendadak viral di media sosial. Pasalnya dari video yang diunggah, seorang pria menunjukkan lokasi sederhana sebuah warung ternyata mendapatkan tagihan pajak hingga Rp840.000. Tagihan tersebut disertai dengan lembar surat yang menunjukkan biaya yang harus dibayarkan oleh pemilik warung. Perhitungan pajak sendiri berdasarkan luas bangunan warung yang dianggap menyediakan lahan untuk parkir, padahal lokasinya sangat kecil dan sederhana. Ancaman pajak harus dibayarkan, jika tidak warung akan dibongkar, membuat pemilik warung mencari utang untuk membayarnya. Kira hoak, yo. Ini pajak kemarin untuk warung samping bengkel saya, yo. Ini kena 840.000. Jadi hitungannya itu warung ini kena 28 meter persegi per kali 10.000 per meter ya teman-teman ya. Jadi 280 kali 3 ketemunya 840 lah. Warung ini teman-teman ya, ini kemarin diukur dari sini. Ini kan ada tempat parkir seperti ini ya, buat taruh motor kalau ada orang jajan. Ini diukur sampai sana 7 meter, terus ke belakang sini 4 meter. Ya ini kan, ini nggak di saluran air. Cuma mungkin kan ini tanahnya masih ikut PU ya teman-teman ya. Jadi ketemunya ini 28 meter persegi kali 10.000 jadinya 480. Nah itu awal mulanya gini teman-teman ya. 1 bulan yang lalu itu ada petugas datang kasih tahu kita itu harus daftar untuk PU. Untuk ke PU kita tanda tangan. Nah waktu tanda tangan kita dimintain ganti materai itu 50.000 teman-teman ya. Nah selang sebulan itu orang-orang dari PU, kantor PU datang terus minta uang 840. Ini yang punya warung ini teman-teman ya. Yang punya warung kaget jualan apa lontong sama gorengan ini sehari belum dapat duit. Kemarin dimintain sama petugas 840.000. Saya kaget, Mbak. Aku kaget, Pak.
Biasanya lama tarian ngono kok tarian terus langsung semono. Wong cilik kaya dadi nganu lah ya rekasane iki lho dadi wong cilik. Zamane Jokowi ora tau ditarik. Jokowi sing dhisik ora tau tarik lagi iki lho. Tarik langsung kudune bayar kontan lho gak iso. Langsung bayar di tempat teman-teman ya katanya nek nggak mau bayar ini warungnya mau dibongkar. Bongkar, piye niki piye? Jadi ya ibu yang punya warung ya takut, yes mau nggak mau kemarin tuh cari uang, jalur utangan sesuai iki 840.000 ngono. Iki tak perjelas lagi ya dikira nanti aku buat aku ngapusi kok iki buktine nyata. Iki sing warunge iki. Iki kertasnya warung wis simpen ae. Ini warungnya. Simpen ae kertasnya. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online geruduk kantor debt collector di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kejadian tersebut terjadi setelah adanya sekelompok orang yang diduga debt collector menyita sepeda motor milik salah seorang pengemudi ojek online, maksud kami pada hari Jumat sore. Ada apa dengan Kopo? Dengan Kopo? Kopo macet Kopo. Ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga sebagai kantor debt collector di wilayah Kopo Sayati, Kecamatan Margahatu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Aksi pengerudukan ini diduga akibat motor seorang pengemudi ojol ditarik debt collector atau penagih utang pada Jumat sore. Rekan korban tidak terima lantaran motor tersebut telah lunas. Hingga saat ini, sepeda motor tersebut belum diketahui keberadaannya dan belum dikembalikan kepada korban. Keributan berhenti setelah polisi datang ke lokasi. Itu diberhentiin, tapi secara paksa, dan dia minta dendanya itu nominalnya agak lumayan. Cuman posisi motor korban itu udah lunas semua, PPKP ada, STNK ada. Satreskrim Polresta Bandung telah mengamankan 8 orang dari 2 kabupaten tersebut dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Adapun motif dari terjadi keributan tersebut, kami mendapat menyimpulkan para pihak masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Polisi juga mengamankan sejumlah pengemudi ojol dan penagih utang untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat buron, seorang pelajar pelaku penikaman di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Polisi pelaku nekat menganiaya korbannya yang masih di bawah umur akibat dendam lama. Pelarian RH, seorang pelajar usia 16 tahun, pelaku penikaman berakhir di tangan tim reskrim Polsek Talo. Pelaku diringkus tanpa perlawanan saat tengah asik nongkrong bersama rekannya di Jalan Kandea, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang sempat buron dan meninggalkan rumahnya selama beberapa hari berhasil diketahui keberadaannya berkat laporan dari masyarakat. Penangkapan ini berawal dari penyerangan pada tanggal 28 Juni lalu. Penyerangan dipicu dendam lama lantaran rekan pelaku pernah dikeroyok oleh kelompok teman korban. Pelaku menikam punggung korban dengan menggunakan anak busur. Akibatnya korban mengalami luka di punggung serta nyeri di kepala. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang membantu aksi pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di Samarinda. Tragisnya aksi kekerasan terjadi di hadapan istri dan anak korban. Video amatir memperlihatkan saat seorang pria tak berdaya dikerumuni dan dianiaya sejumlah orang di Jalan Anggur, Kota Samarinda. Sementara istri dan anak korban hanya bisa menyaksikan peristiwa mengerikan ini. Usai kejadian, korban melaporkan pengeroyokan tersebut ke Polsek Samarinda Ulu. Insiden bermula saat korban menegur pengemudi mobil yang dianggap mengganggu perjalanan. Teguran ini berujung cekcok hingga korban dikeroyok. Sepele sebenarnya, hanya ketersinggungan pada saat berpapasan di persimpangan Jalan Anggur itu, ya, ditegur oleh korban. Hati-hati katanya.
hati-hati. Dari pihak terduga terlapor tadi merasa tersinggung, ya kan? Itulah saya sampaikan bahwa emosional sesaat yang mengakibatkan terjadinya peristiwa. Setelah dilakukan mediasi, para pelaku meminta maaf kepada korban dan bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan. Kedua pihak juga memilih menyelesaikan perkara secara damai. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rekaman CCTV mengungkap detik-detik kekerasan yang dialami ibu muda di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Usai video viral, korban melaporkan suaminya ke polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan saat seorang ibu muda warga Pematang Siantar menjadi korban kekerasan oleh suaminya sendiri. Yang membuat miris, aksi ini terjadi saat bayi mereka berada jauh dari korban. Menurut pengakuan korban, kekerasan sudah berulang kali terjadi sejak awal pernikahan. Bahkan, persoalan sepele sering berujung pemukulan dan penganiayaan. Tak sanggup lagi menahan kekerasan yang kerap dialaminya, korban memutuskan mengunggah rekaman CCTV ke media sosial. Usai unggahan viral, korban melaporkan kasus KDRT yang dialaminya ke Mapolres Pematang Siantar. Dan saya selama ini udah menahan selama 1 tahun lebih selama yang pelakuan KDRT yang telah beliau lakukan pada saya. Paling sering dia melakukan kekerasan itu di bagian apa, Kakak? Leher saya sering dicekek sampai tenggorokan saya sakit, kepala saya juga sering dipukul, pernah diterantuk juga ke dinding. Usai dilaporkan, pelaku akhirnya menyerahkan diri. Korban yang sempat berharap suaminya jerah kini memilih melanjutkan proses hukum. Di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darmas Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jenazah AS, korban pembunuhan oleh kekasihnya warga negara Singapura di Denpasar, Bali, tiba di rumah duka di Tegal, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga. Puluhan warga desa Mindaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyambut kedatangan jenazah AS, korban pembunuhan oleh kekasihnya sendiri. Ibu korban nampak tak kuasa menahan tangis saat jenazah korban tiba di rumah duka Jumat siang. Kini jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Ayah tiri korban, Muklis, menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa dengan keji. Pihak harapan keluarga dihukumnya seberat-beratnya lah, karena dia udah membawa nyawa seperti itu. Harus seberat-beratnya. Sebelumnya, Polresta Denpasar berhasil menangkap pria warga negara Singapura yang menjadi pelaku dalam kematian kekasihnya SA berusia 26 tahun. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran tidak terima korban memutuskan hubungan asmaranya. Peristiwa bermula saat keduanya terlibat cekcok di sebuah kos di kawasan Pedungan, Denpasar yang menjadi lokasi pembunuhan. Pelaku pun menganiaya korban hingga meninggal dunia, kemudian jasadnya ditutupi boneka. Korban dan pelaku adalah pacaran statusnya, kemudian pada saat pelaku tidak terima diajak putus oleh korban, kemudian setelah itulah korban dicekek oleh pelaku hingga diperkirakan meninggal dunia. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk paspor pelaku yang telah berstatus overstay. Pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dan pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum anggota kepolisian dari Polres Blitar diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Ya, dari penangkapan polisi menyita barang bukti diduga sabu seberat 14 gram.
Seorang oknum anggota kepolisian dari Polres Blitar, Jawa Timur ditangkap setelah diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Penangkapan bermula dari hasil pengembangan penyidik setelah sebelumnya menangkap seorang warga sipil berinisial KK. Dari hasil pengembangan kasus, petugas mengarah pada pemasok sabu berinisial KT. Saat menangkap pemasok sabu di sebuah bengkel di Kecamatan Selorejo, petugas juga menangkap oknum polisi aktif berinisial N. Petugas juga menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat total mencapai 14 gram beserta alat hisap. Waktu kita mengamankan, kita mengamankan saudara KT itu sedang memperbaiki mobil. Kebetulan di situ kan adalah bengkel. Bengkel itu kan punyanya si KT. Nah, kita amankan KT beserta pegawainya. Selang berapa menit yang diduga oknum itu keluar dari rumahnya, dalam rumah saudara KT. Kita mintain keterangan. Oknum anggota kepolisian yang diduga terlibat penyalahgunaan sabu diserahkan ke Propam untuk menjalani pemeriksaan. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka 3 kasus korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung pada Jumat siang. Selain itu, barang bukti uang dan emas juga ikut diserahkan ke Kejaksaan. Tersangka 3 kasus korupsi Don Rito keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Don Rito yang mengenakan rompi tahanan hanya menunduk saat dikawal petugas menuju mobil tahanan. Tidak hanya tersangka Don Rito, barang bukti uang dan emas yang dimasukkan ke dalam sejumlah koper juga turut dibawa untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian kendaraan yang membawa tersangka Don Rito berserta barang bukti dikawal ketat menuju gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Setelah iring-iringan kendaraan tiba di gedung Kejaksaan Agung, tersangka Don Rito langsung dibawa masuk petugas tanpa menghiraukan pertanyaan awak media yang ada di lokasi. Selain itu, koper-koper yang berisi barang bukti uang dan emas juga dibawa masuk. Total ada sekitar 10 koper dan 1 brankas yang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus yang menjerat Don Rito berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di sejumlah perkara besar, termasuk sektor batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik Polri mengerahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito ke Kejaksaan Agung. Ya, alat bukti tersebut diletakkan di kendaraan berbeda dan langsung diturunkan guna diserahkan ke jaksa. Barang bukti dalam perkara yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Jumat siang. Barang bukti tersebut diangkut menggunakan kendaraan taktis Brimob dari Polda Metro Jaya menuju kompleks Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Barang bukti yang dibawa terdiri dari box berukuran besar, 8 koper, serta 1 kardus, serta berangkas berisi uang tunai hingga batangan emas. Seluruh barang kemudian diturunkan untuk dipindahkan ke dalam gedung. Kemudian proses penurunan barang bukti mendapatkan pengawalan ketat dari apart keamanan. Hal ini merupakan rangkaian pelimpahan penanganan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa seluruh barang bukti dinyatakan asli. Ya, bahkan termasuk dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, serta emas 74 kg. Perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan
Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01459 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/0016.00/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026. Itu dari beberapa barang bukti yang kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ini juga sebagai wujud transparansi Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Republik Indonesia serta sinergitas dan kolaborasi untuk kita sama-sama menyampaikan bahwa hasil penyerahan perkara lanjutan yang dilaksanakan hari ini artinya tugas dan wewenang tanggung jawab dari penyidik Joint Investigasi ini sudah kita serahkan secara resmi kepada penyidik Kejaksaan. Pemirsa, Kapus Penkum Kejaksaan Agung membenarkan tersangka Febri Adriansyah ex Jampitsus sudah dipanggil untuk diperiksa pasca ditetapkan sebagai tersangka. Ya, Anang Supriyatna juga membuka peluang adanya penggeledahan di rumah Febri Adriansyah yang berlokasi di Jakarta Selatan oleh penyidik. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA. Dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Terkait dengan bagaimana penggeledahan itu tergantung nanti kepada kepentingan dari penyidik. Yang jelas, sebagaimana saudara ketahui, beberapa tempat sudah digeledah dan didapati beberapa barang bukti. Sementara itu, pemirsa, sebelumnya kuasa hukum Don Rito Hadika Hogowongso mengaku kasus yang menjerat klien dia ini sebagai gajah melawan gajah. Ya, namun Don Rito hanyalah pihak yang diinjak karena terjadi perkelahian besar.
Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di Deklen dan di Koin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe Deklen, kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangiang. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tangiang dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani. Itu adalah koper presiden. Cukup ya? Pak, uang itu berarti uang kerjasama antara Pak Don sama pengusaha itu Pak? Iya. Pak, itu uang. Kalau terkait Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri Pak, dan apa hubungannya Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Pak, pada pemeriksaan hari Sabtu itu polisi menyebutkan nggak Pak apa alat bukti yang kemudian menetapkan Pak Idon sebagai tersangka? Secara normatif pihak penyidik hanya menjelaskan ini perkaranya apa. Tapi hubungan dengan alat bukti atau barang bukti yang disita, pihak penyidik itu menanya dalam konteks BAP, pertanyaan BAP. Dan Pak Idon sudah menjelaskan secara gamblang apa yang dia ketahui terhadap semua barang bukti berupa uang yang disita. Pemirsa, proses diserahkannya tersangka Don Rito dan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang turut menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah dilakukan dengan pengawalan sangat ketat. Proses pemindahan dari Polda ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh kepolisian termasuk anggota BRIMOB bersenjata lengkap dan provos. Anggota BRIMOB yang berjaga dilengkapi dengan senjata laras panjang dan anggota provos serta penyidik mengenakan jaket bertuliskan reserse. Penjagaan bahkan dimulai sejak siang hari di depan ruang penyimpanan barang bukti Polda Metro Jaya. Bersama dengan berbagai barang bukti hasil sitaan, penyidik kepolisian juga menyerahkan tersangka Don Rito dalam 3 kasus korupsi besar yang juga menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pemirsa, pengacara Hotman Paris dampingi pemeriksaan Febri Adriansyah sebagai tersangka di Kejaksaan Agung.
Pengacara Hotman Paris Hutapea telah ditunjuk sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Hotman pun mendampingi Febri menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Hotman mengatakan Febri diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Hotman mengungkapkan ditunjuk sebagai kuasa hukum Febri. Surat kuasa diserahkan kepadanya pada Jumat pagi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, pengacara kontak Hotman Paris Hutapea menyoroti perubahan status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari tersangka saksi lalu berubah lagi menjadi tersangka. Ya, menurut Hotman, perubahan status ini berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait dengan kepastian proses hukum yang tengah berjalan. Dalam satu hari, status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah berubah sebanyak 2 kali. Dari tersangka menjadi saksi, lalu diralat kembali jadi tersangka lagi. Rabu sore, Kejagung menerbitkan 3 sprindik baru dan mengumumkan status Febri Adriansyah sebagai saksi. Hal ini jelas berbeda dari Polri yang menetapkan status Febri Adriansyah sebagai tersangka pada 11 Juli lalu. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya Kejagung dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masuk saksi? Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Hanya berselang beberapa jam setelahnya, Kejagung pun meralat pernyataannya terkait status Febri. Dalam siaran pers resmi, Kejagung menyebut status Febri masih sebagai tersangka. Berubah-ubahnya status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini pun mengundang kritik tajam pengacara kondang Hotman Paris. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Hotman pun mengaku heran dengan dinamika penangkapan perkara tersebut. Pernyataan Hotman ini langsung jadi perhatian warganet dan memicu berbagai tanggapan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung sempat meralat pernyataannya tentang status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, dalam pernyataan terbarunya, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan bahwa status hukum Febri masih tetap tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi batubara Asabri dan juga Krakatau Steel. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah penyerahan perkara dari Kortas Tipikor Polri terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua sprindik nomor 44 dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan bisa yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawalan dari legislatif. Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang menangani perkara tersebut.
Sebagian besar dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman mengaku kecewa meski berstatus tersangka Ex-Jampitsus Febri Adriansyah belum juga ditahan. Ya, dirinya pun berencana mengajukan pra-peradilan dan juga menggugat Kejaksaan Agung terkait dengan penundaan penahanan ini. Wah, kenapa kalau ini sudah ditetapkan tersangka, sudah ada surat perintah penyidikan, sudah ada barang bukti dan juga alat bukti, kemudian tidak dilakukan penahanan? Maka nanti ya gantian saya mengajukan gugatan kepada Kejaksaan Agung karena tidak segera melakukan penahanan terhadap tersangka-tersangka, dalam hal ini FA misalnya gitu. Dasarnya apa? Pasal 158 huruf E KUHP yang baru, di sana dikatakan penundaan tidak sah termasuk objek pra-peradilan. Nah, kalau sudah tersangka tidak ditahan itu kan namanya itu menunda-nunda gitu kan. Karena harusnya kan ditahan karena ancaman hukumannya juga tinggi, di atas 5 tahun gitu. Nah, itulah harapan saya segera dilakukan penahanan. Nah, kalau nanti Pak Febri juga melakukan pra-peradilan tidak sahnya penetapan tersangka atau tidak karena ditahan gitu, tidak sahnya penahanan, ya mereka juga harus siap juga. Memang penyidik itu sekarang bisa diuji dari kanan, dari kiri, dari pelaku maupun dari si korban. Nah, kami mewakili korban gitu. Jadi saya kemarin agak ada perbaikan bahwa penetapan tersangkanya tidak gugur. Nah, itu kan di kepolisian, tapi di tingkat penyidik Kejaksaan Agung sudah ada nggak surat penetapan tersangka yang administrasinya dibuat benar, misalnya juga diberitahukan kepada si tersangkanya. Nah, justru itulah kita tunggu seminggu ini, 2 minggu lah maksimal, nanti akan kita gugat pra-peradilan jika itu kemudian tidak ada progress report. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Ya, tim penyidik khusus dibentukkan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Rangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat pagi Brigadir Cici Rangga. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan.
Ya, baik, terima kasih Nata juga Yasmin di studio, dan mari kita update bersama informasi lalu lintas pagi hari ini, di mana untuk kawasan Ragunan pagi hari ini terpantau dalam keadaan relatif dan lancar. Di kawasan ini pun terbilang kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Pasar Minggu yang nantinya akan menuju ke arah Lebak Bulus, Fatmawati ataupun ke arah Bintaro. Hingga saat ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4, baik kendaraan umum ataupun kendaraan-kendaraan pribadi. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas pada pagi hari ini juga dari arah Lebak Bulus ataupun dari arah Ragunan yang nantinya akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun juga yang akan mengambil lajur sebelah kanan untuk berbelok ke arah Bintaro sendiri hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini pun kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan Ragunan sendiri terbilang cukup menempuh kecepatan yang normal di kisaran 45 km per jamnya. Dan terpantau langsung dari pantauan kami bahwa adanya beberapa masyarakat yang menggunakan jalur ini untuk melaksanakan olahraga seperti goes. Untuk itu bagi para pengendara yang menggunakan jalur ini untuk menjadi lintas ataupun menjadi jalur Anda melaksanakan goes, kami harap untuk tetap berhati-hati dengan selalu pada lajur sebelah kiri untuk memberikan kesempatan bagi para pengendara sepeda roda 2 ataupun kendaraan roda 4 yang melintas pada kawasan ini sendiri. Dan juga dikarenakan adanya beberapa titik pertemuan arus kendaraan, kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, tapi terutama tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, serta antisipasi beberapa angkutan umum yang masih menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Untuk itu kami menghimbau juga bagi para angkutan umum agar mencari tempat berhentian yang aman dan nyaman demi menjaga keselamatan penumpang saat diturunkan nanti ataupun juga untuk mengambil penumpang di sekitaran kawasan ini. Dan juga untuk para pejalan kaki kami harap berhati-hati dengan menyeberang pada zebra cross yang telah ditentukan dengan tidak menyeberang pada sembarang tempat untuk menjaga keselamatan diri Anda pribadi. Dan pemirsa, pagi ini pun kami akan kembali mengupdate informasi terkait arus lalu lintas. Data RSMS yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia bahwa tercatat telah terjadi sebanyak 307 kasus laka lantas dengan rincian 25 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 379 luka ringan. Pemirsa, dari 307 kasus laka lantas yang kami terima, 77% pada terjadi kecelakaan pada jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara jalur arteri terkhususnya ataupun jalur flyover dan underpass untuk selalu berhati-hati dengan mematuhi rambu jalan yang terdapat pada marka jalan. Dan untuk pemirsa yang ingin menghabiskan akhir pekan Anda dengan mengupdate situasi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Nata dan Yasmin, demikian informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua menemani akhir pekan kali ini, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cicia Rangga atas laporannya dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.